Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dokter dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Najma Zaira, NRP 112 dari kelompok C1. Izin menjelaskan tentang asistensi lab activity patologi anatomi FKUPNVJ Blok EMS. Di mana di sini saya mendapatkan kasus 3, yang di mana kasus 3 itu terdapat seorang perempuan berusia 50 tahun dengan tumor di regi anterior dari leher pasien. Di mana tumor ini membesar secara perlahan dalam waktu 4 tahun dan mencapai ukuran seperti bola tenis, di mana untuk gejala-gejalanya itu ada letargi, fatigue, terus ada konstipasi dan juga kulit yang kering. Di mana di sini ada gambaran makroskopiknya, di mana di sini adalah kelenjar tiroid yang dia itu membesar secara difus, di mana di sini kapsulnya itu masih intak atau masih utuh dan batasnya itu berbatas tegas, di mana di sini gambarannya itu pucat, berwarna kuning kecoklatan dan dia itu bernodul. Dan di sini untuk gambaran mikroskopiknya, di mana parenkim dari tiroid ini terinfiltrasi oleh sel-sel mononuklear, di mana dia itu tersusun atas sel-sel limfosit, sel-sel plasma, dan juga di sini ada sentral germinativumnya, di mana di sini folikel-folikel dari tiroidnya itu dia itu mengalami atrofi, dan juga dari sel-sel epitelnya itu di sel-sel epitelnya itu bergambar eosinofilik dan juga terdapat sitoplasma yang bergranular dan dia sebut juga dengan sel Hartle. Di mana di sini bisa dilihat juga terdapat fibrosis pada parenkim tiroidnya. Nah, di sini dari hasil anamnesis, gambaran makroskopik dan juga mikroskopiknya, saya menduga bahwa saya mendiagnosis bahwa pasien ini mengalami struma limfomatosa, di mana struma limfomatosa ini biasa lebih kita kenal dengan tiroiditis Hashimoto, di mana tiroiditis Hashimoto itu merupakan bagian spektrum penyakit tiroid yang autoimun, di mana tiroiditis Hashimoto itu biasa juga disebut sebagai tiroiditis autoimun atau tiroiditis limfositik kronik. Beberapa kepustakaan membagi tiroiditis limfositik kronik itu menjadi dua bentuk klinis. Yang pertama itu ada tiroiditis Hashimoto berserta struma seperti yang di pasien ini alami, dan juga tiroiditis atrofik tanpa disertai struma. Berikut untuk etiologinya. Untuk etiologi sendiri, tiroiditis Hashimoto itu disebabkan oleh gangguan toleransi diri atau self-tolerance terhadap autoantigen tiroid, sehingga terdapat antibodi terhadap antigen tiroid yang beredar dalam tubuh. Intinya di sini etiologinya itu terjadi akibat sistem imun di dalam tubuh kita itu menciptakan suatu antibodi yang menyerang sel-sel tiroid dalam tubuh. Untuk faktor resikonya itu pertama ada usia, ada jenis kelamin, di mana jenis kelaminnya itu lebih sering menyerang pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, lalu juga genetik, di mana apabila di keluarganya ada yang memiliki penyakit tiroiditis Hashimoto atau ada yang memiliki penyakit autoimun lainnya. Nah, itu bisa meningkatkan resiko. Terus juga ada defek imunitas, ada faktor lingkungan, misalnya terjadi infeksi atau ada paparan radiasi. Terus juga beberapa yang memiliki riwayat penyakit seperti riwayat penyakit DM tipe 1, ada riwayat Down syndrome dan juga Turner syndrome. Di mana berikut ada patogenesisnya, di mana di sini epitelium dari tiroid yang masih sehat dan terjadi kerusakan toleransi diri dan indikasi autoimunitas tiroid, di mana di sini bisa diinduksi dari sel-sel T sitotoksik yang CD8+ yang nanti akan menyebabkan sitotoksisitas yang dipretai oleh sel T, dan nantinya akan terjadi kematian sel. Lalu juga bisa saja diinduksi oleh sitokin. Di sini ada sitokinnya IFN gamma dan juga dibantu oleh sel T helper 1 dan juga CD4+ yang nanti akan menyebabkan makrofag teraktivasi dan terbentuklah jejas tiroid. Lalu selanjutnya juga terjadi akibat adanya antibodi anti tiroid ini yang dihasilkan oleh sel plasma yang nantinya akan merangsang terjadinya antibody dependent cell mediated cytotoxicity yang akhirnya dapat menyebabkan sitotoksisitas dan akan menyebabkan kematian dari sel. Untuk manifestasi klinis dari tiroiditis Hashimoto itu yang pertama biasanya itu dapat bersifat asimptomatik, tapi biasanya itu dapat ditemukan tanda-tanda dari hipotiroid dari manifestasi dari tiroiditis Hashimoto itu. Yang pertama itu ada letargi, di mana letargi itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh itu sangat lemas, sangat lelah, lalu juga ada mengantuk, terus ada kuku dan rambut yang rapuh dan kering, seperti di kasus tadi bahwa pasien ini mengalami letargi, terus juga ada fatigue, terus juga ada kulit yang kering,
ada konstipasi juga, itu bisa menyebabkan konstipasi, terus juga di sini ada kulit kering dan gatal, wajah sembab, bisa menyebabkan juga nyeri otot, dan juga bisa menyebabkan penambahan dari berat badannya. Lalu bagaimana untuk mendiagnosis dari tiroiditis Hashimoto ini? Diagnosis dari tiroiditis Hashimoto ini ditegakkan berdasarkan adanya trauma difus dengan atau tanpa disertai manifestasi klinis hipotiroid. Kalau di sini pada pasien itu ditemukan adanya manifestasi dari hipotiroid, dan juga biasanya itu pada pemeriksaan penunjangnya ditemukan adanya antitiroid peroksidase atau antitiroid peroksidase antibody atau anti-TPO. Atau selain yang tadi, selain antitiroid peroksidase itu bisa juga ditemukan antibody reseptor TSH atau TSH reseptor antibody atau biasa kita tahu TRAB. Di mana juga di sini diagnosis dari hipotiroid pada pasien tiroiditis Hashimoto itu ditegakkan jika ditemukan penurunan FT4 atau free T4 dan juga terdapat peningkatan kadar dari TSH-nya. Untuk pemeriksaan penunjangnya juga bisa dilakukan USG, di mana pemeriksaan USG ini hanya digunakan untuk menilai dari ukuran dan juga struktur dari kelenjar tiroid tersebut. Lalu ini berikut untuk gambaran dari histopatologinya atau patologi atau anatominya, di mana di sini dilihat adalah gambaran mikroskopik dari tiroiditis Hashimoto. Yang sebelah kiri ini menggunakan pewarnaan hemato HE, di mana di sini dilihat bahwa parenkim tiroid ini mengandung sebukan-sebukan padat dari sel-sel limfosit dengan pembentukan sentrum geminativum. Di sini ada fokus-fokus sentralnya, di mana tampak juga folikel-folikel tiroid residual yang dilapisi oleh sel Hurtle, di mana sel Hurtle-nya ini terlihat sangat eosinofilik. Dan juga di sini sebelah kanan saya mendapatkan bahwa dilihat dari mikroskop elektron, di sini adalah gambaran dari kelenjar tiroid yang di sini terdapat gambaran deposit atau penumpukan dari antibodi IgG dan juga tiroglobulin. Seperti ini yang bisa dilihat, yang gambarnya lebih gelap. Ini ada penumpukan dari antibodi dan juga tiroglobulin. Berikut untuk gambaran makroskopiknya, di mana pada gambaran makroskopiknya ini dilihat bahwa terdapat di sini kelenjar tiroid yang dia itu masih intak atau masih utuh, dan di sini juga berbasis tegas sama seperti gambaran makroskopik yang ditampilkan sebelumnya di awal. Ini merupakan gambaran dari pasien yang mengalami tiroiditis Hashimoto, di mana tapi di sini itu kondisinya itu kelenjar tiroidnya itu mengalami atrofi, sedangkan yang kanan ini kelenjar tiroidnya ini mengalami di sini terbentuk ada nodular-nodular. Untuk tata laksananya sendiri, tiroiditis Hashimoto itu dengan hipotiroid harus diterapi dengan levotiroxin atau L-tiroxin dengan dosis awal itu 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per harinya. Apabila di sini tiroiditis Hashimoto-nya itu terjadi dengan gejala hipotiroid subklinis, bisa dilihat dari TSH-nya terlebih dahulu, di mana apabila kadar TSH-nya itu kurang dari 10 mikrounit per mililiter, itu tidak direkomendasikan untuk diberikan terapi levotiroxin. Namun, apabila kadar TSH-nya itu lebih dari 10 mikrounit per mililiter, direkomendasikan untuk diterapi dengan levotiroxin dengan dosis awal yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya 1-2 mikrogram per kilogram berat badan per harinya. Berikut untuk komplikasi yang bisa terjadi dari tiroiditis Hashimoto, di sini bisa terjadi goiter, bisa terjadi hiperkolesterolemia, bisa terjadi gangguan kardiovaskular, bisa terjadi peningkatan dari tekanan darah atau bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan gangguan pada sistem reproduksinya, dan juga bisa terjadi yang namanya myxedema, di mana myxedema ini merupakan suatu kondisi serius akibat dari hipotiroid yang tidak diobati, yang nantinya hipotiroidnya ini akan berubah menjadi suatu hal yang parah, dan ini manifestasinya itu bisa sampai ke koma atau bahkan sampai ke kematian. Untuk prognosisnya sendiri dari tiroiditis Hashimoto itu sangat baik dengan perawatan yang tepat. Tadi sudah dijelasin sebelumnya untuk tata laksananya, dengan pemulihan kadar hormon tiroid itu dengan perawatan medis akan mengembalikan tanda dan juga gejala-gejala dari hipotiroidisme. Apabila
dari tiroiditis Hashimoto ini tidak dilakukan pengobatan, hipotiroidisme dapat memburuk selama bertahun-tahun, berpotensi menyebabkan kerusakan organ dan penyakit parah yang nantinya itu akan mengarah ke myxedema. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Ada Robbins dan juga ada diagnosis dari tata pelaksana tiroiditis Hashimoto dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga terdapat beberapa jurnal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, salah benarnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.